Terima kasih. Saya Afi dari Tanah Baru Depok. Usaha saya Mas Bakat. Sangat tertarik Mas ketika Mas memberikan paparan bahwa usaha tanpa modal gitu. Tapi masalahnya bagaimana kita meyakinkan customer bahwa produk kita itu pasti bikin dia puas gitu. Apalagi mungkin untuk di awal-awal ya, untuk memulai. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, setelah saya pelajari ternyata saya juga memilih usaha yang lain ya. Artinya seperti sesuai dengan kebutuhan di masyarakat sekitar saya gitu. Misalnya, Bu, saya perlu jilbab anak deh. Bu, saya perlu ini gitu. Bagaimana tuh Mas? Karena ya itu tadi gitu. Biasanya tetangga-tetangga itu agak sulit juga gitu kalau misalnya DP dulu ya Bu gitu. Ini aja mau kita tempo, kita DP gitu kan, jadi agak sulit juga gitu. Artinya mungkin ada produk-produk yang sesuai dengan apa yang tadi Mas bilang ya, tanpa modal. Tapi gimana nih? Saya juga pengennya seperti itu Mas, tanpa modal gitu. Mudah-mudahan sih Mas bisa usahain saya gitu. Yang penting bermanfaat Bu. Iya. Itu sih saya sudah. Dan kemudian yang ketiga, ini menarik karena saya berharap pertemuan kita yang nyaris setiap bulan ini bisa lebih bisa lebih konkret gitu. Jadi misalnya kita bikin semacam komunitas, siapa di antara kita yang perlu misalnya nasi bakar atau siapa yang perlu jilbab, itu kita sendiri gitu yang mengelola. Mungkin UKM ini yang bisa jadi center kita. Misalnya Mas Furkan perlu celana pendek buat anaknya misalnya, atau Mbak ini perlu apa gitu. Jadi difasilitasi lah oleh UKM Center ini. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Mungkin kalau untuk awalan sih saya kira sip deh gitu. Terima kasih. Mantap. Yang pertama. Mau diulang Mas? Enggak, udah. Tulis. Saya orangnya lupa, jadi saya tulis. Oh iya. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana cara memuaskan konsumen, customer di awal Anda memulai usaha? Bagaimana? Emang pengen banget tuh memuaskan konsumen? Banget tuh, bagus sekali. Tapi yang saya lakukan untuk pemuasan konsumen, saya adakan di nomor kesekian untuk usaha startup saya yang tanpa modal. Apa yang saya lakukan? Next Mas, operatornya ganti. Bagaimana Anda menjual dan mendapatkan pembeli? Simple ada di sini. Next Mas, saya buat online shop standar karena kita jualan online. Perantaranya harus ada toko online-nya. Online shop. Next Mas. Next lagi Mas. Nah, sebenarnya intinya bukan kalau saat saya menjalankan usaha, bukan saya berpikir gimana caranya customer untuk puas dan repeat order. Kan intinya customer puas kan repeat order dan bilang ke orang lain bahwa barang kita bagus dan berharap orang banyak yang tahu barang kita. Kita putus di situ dan kita coba cari cara daripada kita susah-susah karena bukan kita yang buat tuh barang. Kita putus, jadi buat aja bagaimana sebanyak mungkin orang tahu tentang usaha kita. Sebanyak mungkin kita buat orang untuk tahu usaha kita. Itu yang saya lakukan. Saya tidak memikirkan gimana kualitas produk kita, karena kalau ada 1 juta orang yang tahu produk kita di dunia online, tahu, belum tentu beli, baru tahu. Itu memungkinkan, berarti ada potensi yang besar 1 juta orang akan beli produk kita, daripada kita lama untuk memikirkan bagaimana menciptakan produk yang bagus. Karena saya waktu seminar kemarin, saya lupa yang bawa acara siapa, dia berkata bahwa di era sekarang banyak orang untuk awal dia memikirkan bagaimana mencari produk yang terbaik, bagaimana menciptakan prototipe terbaik, bagaimana menciptakan nasi bakar paling enak sedunia. Bayangin, kapan kelarnya Bu? Ya kan? Nah itu adalah sistem lama, di mana orang membuat produk terbaik, lalu dia cari pasar. Sistem terbaru di era sekarang ini itu terbalik. Bagaimana kita harus cari pasar terlebih dahulu. Kita harus tahu pasar kita kemana,
kita harus tahu siapa yang akan beli barang yang akan kita jual, sehingga saat kita tahu semua itu, urusan orang yang beli tinggal hitungan hari aja Bu, karena konsekuensinya aja berhenti aja.